Kan tentang Levinas. Jadi pesan inti Levinas adalah agar kita ingat bahwa sejak semula begitu kita bertemu dengan orang lain, kita bertanggung jawab atasnya, bertanggung jawab atas keselamatannya, bertanggung jawab dalam keadaan intuitif bahwa orang lain itu mudah terluka, amat peka, seluruhnya terserahkan kepada saya. Tanggung jawab itu adalah data pertama yang mendasari segala sikap yang diambil dengan sengaja kemudian. Data paling mendasar yang menjadi titik tolak segala sikap dan tindakan saya selanjutnya adalah bahwa saya berada demi orang lain, bertanggung jawab atas keselamatannya, berada di tempatnya untuk menanggung bebannya secara a priori dan tidak timbal balik. Artinya tanpa pengertian atas tanggung jawab orang lain atasnya, atas saya. Kenyataan eksistensial itu membuka suatu kepastian amat mendasar bahwa yang pertama adalah kebaikan dan bukan kejahatan. Kita secara menyeluruh dikuasai oleh yang baik. Pasifitas kita menunjukkan bahwa kita dipilih oleh yang baik. Intuisi dasar Plato bahwa ide yang baik dan bukan yang satu atau yang ada adalah ide pertama yang ditujukan oleh segala pengada, yang menjadi tarik paling dasar segala dinamika dalam dunia yang ada, diangkat kembali oleh Levinas di titik paling pertama. Di seberang ada yang baik muncul sebagai cakrawala yang cukup mencakup semuanya, termasuk segala salah jalan. Kemudian etika di sini masuk ke dalam diskursus filosofis yang semula semata-mata ontologis. Tanggung jawab atau kekuasaan kebaikan atas kita bukanlah saya yang memilihnya, melainkan saya yang dipilih sebelum saya dapat mengambil sikap apapun, jadi mendahului kebebasanku. Tanggung jawab membanjiri kebebasan, tapi itu tidak berarti bahwa saya dipaksa atau diperkosa. Kebaikan itu mirip dengan kasih sayang tak bersyarat seorang ibu yang meliputi anaknya secara menyeluruh, mendahului kemampuannya untuk menerima atau menolaknya. Kasih sayang ibu itu tidak sedikit pun tidak memperkosa, melainkan justru membuka ruang keamanan dan kediterima yang dibutuhkan anak untuk dapat berkembang, termasuk dalam kemungkinan untuk kemudian memilih yang tidak baik terhadap yang baik. Yang kita ketahui dari hubungan ibu-anak ditunjuk Levinas merupakan kenyataan paling dasar kita semua bahwa kita tidak, sebagaimana dikatakan oleh eksistensialisme, dilemparkan begitu saja ke dalam eksistensi, melainkan bahwa eksistensi kita sejak semula berada dalam cakupan pancaran kebaikan yang membuat kita mampu merentangkan diri untuk bertanggung jawab atas orang lain. Tanggung jawab dan keadilan. Salah satu pertanyaan yang harus diajukan terhadap segenap etika adalah di mana keadilan ditempatkan di dalamnya. Pertanyaan ini tidak dapat dielakkan oleh Levinas. Etika primordial tanggung jawab adalah peristiwa di mana saya berhadapan dengan muka orang lain. Dalam situasi ini saya bertanggung jawab total terhadap orang lain, akan tetapi saya tidak pernah dapat memberikan diri secara total kepada seseorang. Mengapa? Karena ada banyak orang lain. Kenyataan ini menimbulkan tuntutan untuk bersikap adil. Padahal pengalaman eksistensial tanggung jawab total itu nampaknya tidak memberikan lubang untuk memikirkan atau merefleksikan apapun, termasuk tuntutan keadilan. Situasi tanggung jawab primordial mendahului segala refleksi. Terjadi dalam pasifitas saya. Dalam bahasa teknis etika filosofis, tampaknya titik tolak Levinas yang menampung prinsip sikap baik tetapi tidak mampu menampung prinsip keadilan. Mengingat segala etika sosial berdasarkan prinsip keadilan, bagaimana Levinas dapat mendasari sebuah etika sosial? Menurut Levinas, keadilan menjadi tantangan karena munculnya orang lain sebagai pihak ketiga, sehingga saya ditantang untuk bersikap adil antara sesama yang kedua dan ketiga. Dengan munculnya orang ketiga, saya terpaksa harus berpikir bagaimana tanggung jawab saya atas orang lain terbagi atas mereka berdua. Levinas menarik kesimpulan bahwa
Munculnya orang ketiga merupakan dasar segala pemikiran, kesadaran, atau refleksi filosofis adalah orang ketiga, dengannya keadilan dimulai. Dengan demikian saya tidak dapat tenggelam lagi dalam pasivitas total. Saya harus menjadi aktif. Bukan hanya muka orang lain, bukan hanya fakta bahwa ia menyapa saya yang penting, melainkan juga apa yang dikatakannya. Saya harus mempertimbangkan bagaimana membagi perhatian, waktu, energi, dan harta benda saya. Saya harus melakukan refleksi dengan orang ketiga. Kita seakan-akan diluncurkan di jalan ke kesadaran sehari-hari, ke sikap-sikap konkret biasa. Sekarang juga terbuka kemungkinan pengkhianatan, karena sekarang saya mulai berkuasa atas waktu dan energi saya. Saya harus mencari informasi, perlu ada kriteria kemana saya harus mencurahkan diri, dan keperluan itu timbul negara, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya. Akan tetapi Levinas menegaskan bahwa kemungkinan untuk bersikap adil, untuk dengan sebaik-baiknya memperbantukan diri kepada orang lain, serta keadilan melalui lembaga-lembaga itu tetap berakar dalam kebaikan primordial yang mendasari segenap sikap saya yang dihayati kembali dalam setiap kali kita berhadapan dengan muka orang lain sesama yang terhadapnya saya bertanggung jawab. Keadilan hanyalah keadilan dalam sebuah masyarakat di mana tidak dibuat perbedaan antara mereka yang dekat dan mereka yang jauh, tetapi di mana juga tidak mungkin orang yang berpaling dekat terlewati. Secara singkat dapat dikatakan bahwa arti karya Levinas terletak dalam dua wilayah. Ia menyumbangkan sesuatu pada filsafat dan ia menantang pandangan kita tentang orang lain. Pertanyaan pertama yang kiranya muncul adalah apakah fenomenologi orang lain Levinas secara filosofis meyakinkan? Sikap fenomenologi memang tidak dapat dibuktikan hitam di atas putih. Orang melihat fenomen itu atau tidak melihatnya. Apa yang bagi yang satu jelas, bagi yang lain hanyalah cerminan sebuah keprihatinan sang filsuf sendiri. Hal itu lebih lagi berlaku bagi Levinas karena ia mengklaim mengangkat fenomen di lapisan kesadaran yang dalam analisis fenomenologis Husserl dan Heidegger pun belum pernah diperhatikan. Fenomen itu tidak dapat langsung dibahasakan, melainkan hanya dapat dikitari melalui gambar dan metafora. Sulit dibayangkan bahwa pengalaman mengerikan Levinas pribadi tidak mempengaruhi arah analisisnya. Namun begitu saja menolak analisis Levinas tampak tidak mungkin. Usaha untuk berfilsafat bertolak dari orang lain searah dengan anggapan psikologi bahwa identitas masing-masing orang terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya. Menurut Levinas, pertemuan dengan orang lain adalah masukan yang merangsang terwujudnya identitas saya dalam keunikannya. Bukan cakrawala kemengadaan Heidegger, melainkan penyanderaan saya dalam tanggung jawab total atas sesama yang menghadap saya merupakan peristiwa eksistensial paling dasar. Dalam situasi eksistensial itu, cakrawala kemutlakan dan ketakterhinggaan membuka diri sehingga kemengadaan yang mencakup segala-galanya dapat menjadi kerangka acuan segenap sikap saya yang terhingga. Filsafat abad ke-20 untuk sebagian besar menghindar dari realitas tak terhingga. Sikap khas filsafat kontemporer adalah agnostisisme, anggapan bahwa tentang Allah orang tidak dapat mengetahui sesuatu. Maka bahasa profetis Levinas yang tidak takut memakai istilah-istilah religius untuk mendeskripsikan apa yang terjadi dalam pertemuan dengan orang lain melawan arus. Tetapi justru disitulah arti Levinas terhadap a priori agnostisistik. Filsafat dewasa ini, pemikiran Levinas merupakan titik lawan yang ampuh. Levinas menunjuk pada suatu kenyataan yang sebenarnya juga tergandung dalam kenyataan suara hati. Kesadaran bahwa demi pertimbangan apapun saya tidak dibenarkan bertindak melawan apa yang saya sadari sebagai benar, yaitu bahwa manusia dalam segala sikap dan tindak tanduknya tidak dapat dimengerti tanpa acuan pada cakrawala ketakterhinggaan.
Hanya karena kita mengalami ketakterhinggaan, kita mampu untuk bersikap terhingga. Dan sebagai makhluk terhingga, kita memang selalu bersikap terhingga saja. Ketakterhinggaan menyentuh kita dalam himbauan mutlak, muka jangan membunuh saya. Tanggung jawab yang menyandera, saya mau tak mau, itu secara hakiki merupakan hubungan segitiga. Orang lain atasnya saya bertanggung jawab. Saya sebagai yang bertanggung jawab dan karakter dan ketakterhinggaan terhadapnya, saya harus memberi tanggung jawab itu. Levinas tidak secara gampangan memasukkan Allah ke dalam analisisnya. Bahwa ada Allah tidak kita ketahui dari analisis filosofis apapun, melainkan hanya dari Allah sendiri yang menyentuh kita lewat ciptaannya, lewat capaannya dan wahyu. Tetapi filsafat dapat membuat kita mengerti masuknya Allah dalam hidup kita sangat masuk akal. Levinas menunjukkan bahwa pengalaman paling dasariah manusia hanyalah dimengerti kalau sesama orang lain dipahami sebagai titipan dari yang tak terhingga di atasnya kita bertanggung jawab. Levinas mengantar kita sampai ke pintu Tuhan. Dengan demikian, etika Levinas dapat dijuluki etika penebusan. Etika bukan etika dalam arti keterampilan filosofis biasa. Etikanya adalah sebuah etika fundamental. Fundamental dalam arti bahwa data paling pertama eksistensial kita adalah tanggung jawab terhadap sesama. Jika ada sikap yang positif dan tidak negatif, panggilan untuk menebus sesama, untuk bersikap solider dengan sesama, untuk menjadi substitusinya, merupakan kenyataan paling pertama yang kita hadapi. Karena itu metafisika, filsafat pertama menurut Aristoteles, bersikap etika bukan ontologi. Titik tolak paling pertama segala kesadaran saya adalah kesadaran bahwa saya harus mengakui, melindungi orang lain dalam kelainannya. Dalam arti ini saya dipanggil untuk menebus sesama saya. Ternyata manusia bukan serigala, kemudian dengan susah payah harus dijinakan, melainkan ia pertama-tama adalah penjaga sesama saudara manusia. Etika fundamental itu merupakan koreksi penting baik terhadap etika kebijaksanaan maupun tentang etika kewajiban. Immanuel Kant. Di luar filsafat, orang sebenarnya tahu bahwa bersikap bijaksana bukan segala-galanya. Ada yang lebih menantang dan lebih luhur. Kasih sayang yang seperlunya bersedia mengorbankan diri demi yang dikasihi. Kesediaan yang dimanapun dianggap puncak sikap etis ini tidak lagi dapat ditampung dalam kerangka bijaksana, tidak bijaksana. Analisis filosofis Levinas membenarkan kesadaran spontan orang biasa ini. Begitu pula Levinas mengkoreksi anggapan Kant yang sudah dikritik oleh Max Scheler bahwa inti kewajiban moral terdiri atas hormat terhadap hukum moral. Dasar segala etika adalah ikatan tanggung jawab langsung terhadap sesama konkret, bukan terhadap sebuah hukum abstrak. Dengan menegaskan hormat terhadap keberlainan orang lain, Levinas mau menghantam apa yang disebutnya filsafat identitas atau filsafat penyamaan atau la philosophie du meme. La philosophie du meme yang juga disebut Sokratisme. Filsafat penyamaan adalah pemikiran yang menyamaratakan segala-galanya melalui kategori-kategori ontologisnya dan demikian menjadi konco segala intoleransi, diskriminasi, penindasan, genosida religius, kesukuan, rasial. Levinas di sini berada sederetan dengan beberapa filosof lain yang menolak filsafat identitas. Cerita-cerita besar Lyotard, logosentrisme Derrida atau metafisika Rorty. Filsafat harus bertolak dari kenyataan pluralitas, dan ini berarti dari orang lain yang keberlainannya tidak dapat dicairkan dengan interpretasi apapun. Dalam arti ini filsafat harus sudah menjadi ciri khas filsafat filsafat harus bertolak dari manusia. Hal itu the anthropological trend sebenarnya sudah menjadi ciri khas filsafat sejak 300 tahun. Tetapi yang khas bagi Levinas dan para pemikir anti filsafat
Identitas lainnya adalah bahwa bertolak dari manusia berarti harus bertolak dari eksistensi orang perorangan secara konkret. Jangan-jangan sampai demi manusia orang perorangan dipotong kepalanya. Nah, di sini Sokratisme, filsafat penyamaan yang menyamaratakan segala-galanya melalui kategori ontologisnya, Sokratisme. Setelah catatan akhir kadang-kadang dipertanyakan apakah filsafat Levinas termasuk etika teonom? Teonom dalam artian bahwa ketaatan pada kewajiban moral dikembalikan ke ketaatan kepada Allah, teonom. Kalau maksudnya adalah bahwa moralitas dipahami sebagai sederetan peraturan yang ditaati karena dipercaya diperintah oleh Allah, etika Levinas tidak teonom. Tetapi kalau yang dimaksud adalah bahwa apabila kita menyadari tanggung jawab total kita terhadap sesama, kita sekaligus secara implisit menyadari kesucian yang tak terhingga. Pertanyaan tadi harus dibenarkan, tetapi etika teonom Levinas justru mengatasi problematika yang mudah mencemarkan etika teonom, di mana orang-orang seakan melakukan kewajibannya bukan karena ia meyakininya sendiri, melainkan semata-mata karena Allah mengajarinya ketaatan dengan surga. Dalam pandangan Levinas, orang lain harus dihormati dan dijamin bukan karena itu diperintahkan dari atas, melainkan karena ia sesamaku yang luhur terhadapnya. Saya tertarik oleh tanggung jawab yang tak terhingga muncul di dalam keluhuran sesama. Dengan demikian, etika Levinas menentang segala kecenderungan etika teonom untuk mengorbankan manusia demi hukum ilahi atau sebagainya. Ada agama-agama yang mengenal kurban manusia dalam arti harafiah. Biasanya seorang budak disembelih sebagai kurban bagi para dewa. Tapi kalaupun kurban manusia secara harfiah sekarang jarang dibenarkan, namun sampai hari ini masih ada orang yang dikurbankan seakan-akan demi yang maha tinggi. Orang masih tetap diganggu dalam kepercayaannya, didiskriminasi, dikafirkan, disangkal keutuhan martabatnya, diperbudak, diusir dari tempat tinggalnya, dibunuh atas nama agama, bahkan demi nama Tuhan. Berlawanan dengan kebiadaban itu, Levinas menunjukkan sesuatu yang semakin akan menjadi kriteria kesungguhan segenap klaim pengabdian kepada Allah, bahwa segenap sesama tanpa kecuali, termasuk yang bagi kita kafir atau sesat, menjadi tanggung jawab kita yang mengikat kita untuk menghormati, menyelamatkannya. Karena dalam keluhuran muka segenap sesama tanpa kecuali tampak kemuliaan yang tak terhingga. Demikian mengenai Emmanuel Levinas. Suatu hari kita akan membahas lagi tentang Emmanuel Levinas. Sangat menarik sekali tentang etika menjadi filsafat pertama, bukan ontologi, karena penyamarataan terhadap suatu struktur ontologis itu akan menghilangkan kelainan. Hal ini menyebabkan Levinas menolak filsafat identitas atau ontologi mengenai penyamaan, atau disebutnya dengan Sokratisme, mengingat tokoh Sokrates yang dulu ingin menyamakan satu pendapat, persepsi yang kokoh gitu, dan menghilangkan keberlainan sesamanya dalam pendapat, dalam bersikap, atau dalam eksistensinya. Ini akan menimbulkan suatu totalitarian atau totaliter. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.